Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi sahidah. Jumpa kembali dengan Cak Lan bersama Lamongan Realitas Channel yang insya Allah tetap komitmen menyajikan fakta dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjunjung nilai-nilai adab, moral, dan kebenaran. Pemirsa, menyikapi perang habis-habisan antara Israel sang penjajah Tulen bersama abangnya Mimiriki melawan Iran, sang penusta Tulen yang sekarang sudah gencatan senjata untuk sementara, yang pasti dinantinya itu kebiasaan Mimiriki dan Israel itu selalu melanggar gencatan senjata, itu sudah biasa. Nah, tentu bagi saya nggak mungkin memihak salah satu di antara ketiga bersaudara tersebut. Sebab bagi saya ketiganya memang nggak layak untuk dibela, tapi ketiganya hanya layak ditonton perkelahiannya. Tapi kalau saja saran saya bisa menembus dinding kesombongan mereka, maka saya akan memberi saran pada ketiga bersaudara tersebut. Dan kepada ketiga bersaudara tersebut akan saya sampaikan nasihat, berhentilah berkelahi. Ingatlah pepatah, yang menang jadi arang dan yang kalah jadi debu. Tapi kan nggak mungkin ketika bersaudara itu mau mendengar saran saya. Apalagi pada dasarnya ketika bersaudara tersebut memang suka berkelahi, walaupun cuma masalah rebutan besek. Maka bisa-bisa mereka balik nyerocos, emangnya lu siapa? Makanya saya merasa nggak perlu memihak salah satu di antara mereka, dan nggak perlu memberi nasihat kepada mereka. Lebih baik saya jadi pendengar yang baik, menjadi penonton yang baik, sambil turut sesekali memberi komentar seperti saat nonton acara Liga Champion. Nah, sebagai pengamat amatiran, saya berpendapat bahwa walaupun perang itu skalanya masih terbilang ibarat pertengkaran tiga bersaudara, namun darinya tetap memiliki implikasi manfaat dan mudorot bagi negeri-negeri lainnya, dan mudorotnya akan jauh lebih besar dialami oleh ketiga bersaudara tersebut. Hanya kalau boleh tebak-tebakan, sebagaimana ketika kita bertaruh saat nonton Piala Champion, maka saya berpendapat jika saja Iran memenangkan peperangan ini, maka ini merupakan legitimit bagi Iran dengan sianya di mata dunia, khususnya bagi umat muslim secara umum di seluruh dunia. Mereka akan memberikan empati yang tinggi terhadap Iran dan dengan sianya, yang awalnya umat muslim secara umum berkeyakinan bahwa Iran bukan Islam. Iran yang berakidah Syiah adalah kaum yang sesat. Maka dengan kemunculan Iran bisa sebagai pemenang, maka bisa jadi akan berbalik 180 derajat pandangan umat muslim secara umum kepada Iran. Dalam artian, Syiah di mata dunia akan dianggap sebagai umat pilihan, dan khususnya bagi umat muslim secara umum akan berbalik menganggap bahwa ternyata Syiah bukanlah golongan yang sesat, tapi Syiah bisa jadi malah dianggap sebagai golongan Thaifah al-Mansurah, golongan sebagaimana yang dinubuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah, bahwa Iran dengan Syiahnya adalah segolongan kecil dari umat Islam yang senantiasa berperang di jalan Allah. Lalu Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi kemenangan atasnya. Nah, setelah umat Islam secara umum telah terbius oleh prasangka yang demikian, maka kemudian muncullah Dajjal dari Asbahan, sebagaimana yang disebutkan pada hadis, yakhrujud dajjaluh mi Yahudiyya Asbahan ma'ahu sab'una alfan minal Yahud. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan, bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Nah, maka kemunculan Dajjal yang sebenarnya sangat begitu jelas tanda-tanda yang disebutkan di banyak hadis,
saat itu sangat jelas tanda-tanda itu seakan menjadi tak berarti. Seakan-akan tak berarti tanda-tanda yang sebelumnya sangat jelas bagi orang yang beriman bahwa Dajjal itu kafir. Karena penglihatan umat Islam secara umum saat itu terhadap diri Dajjal seakan telah terhipnotis oleh prasangka terhadap kaum Syiah yang dianggap sebagai golongan Thaifah al-Mansurah, sehingga kekafiran Dajjal yang sebenarnya nampak jelas menjadi terserupakan sebagai Imam Mahdi yang sesungguhnya yang penuh kemuliaan. Sehingga umat muslim secara umum yang semestinya bersatu untuk memusuhi kemunculan Dajjal malah secara mayoritas berbalik menjadi pengikut Dajjal. Menjadi pengikut Dajjal karena Dajjal dianggap sebagai Imam Mahdi yang memiliki banyak kemuliaan. Dengan begitu, Dajjal akhirnya dari kalangan umat Islam sendiri secara mayoritas banyak mendapat pengikut, sementara kemunculan Imam Mahdi hanya sedikit dari kalangan Islam yang mengikutinya. Dan mereka yang sedikit itu adalah yang benar-benar menjaga tauhidnya. Umat yang benar-benar menjaga tauhidnya tidak akan tertipu, sekalipun orang awam. Dan umat akan tertipu jika tertipu. Umat yang tidak menjaga tauhidnya, sekalipun ia ulama besar, maka akan tertipu. Sedang secara umum, justru pengikut Imam Mahdi nantinya didominasi oleh orang-orang Nasrani yang berbondong-bondong masuk Islam atas persaksian saat turunnya Nabi Isa. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepadanya, yaitu kepada Nabi Isa, menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Nah, dari ayat tersebut juga kalau kita baca penjelasan di banyak hadis, maka bisa kita pahami bahwa misi Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi adalah diantaranya membunuh Dajjal, menghancurkan salib-salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, menghancurkan agama selain Islam, sehingga yang tersisa di muka bumi hanyalah agama Islam. Kemudian memusnahkan Ya'juj Ma'juj, serta menjadi imam dan hakim yang adil dengan menegakkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan turunnya Nabi Isa ini, maka saat itu umat Nasrani akan berbondong-bondong masuk Islam, sehingga tidak ada agama di dunia ini kecuali Islam. Nah, ketika umat Nasrani banyak berbondong-bondong masuk Islam, disitulah akan bergabung menjadi pasukan Imam Mahdi. Itu menurut prediksi saya. Nah, pemirsa, demikian sekilas pendapat saya yang hanya sebatas tebak-tebakan dari sekian nubuat yang saya pahami. Tentu yang namanya tebak-tebakan bisa benar dan bisa salah. Maka pemirsa jangan dulu meyakini kecuali telah teruji oleh dalil. Dan tentu saya persilakan membantah bila ada dalil yang lebih kuat yang bisa memalingkan dari apa yang saya sampaikan ini. Yang benar dari Allah, kalau salah dari kekeliruan diri saya sendiri yang banyak memiliki kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.